Shalom. Happy Sunday Revival Worship Church. Sekali lagi katakan Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah meskipun di tengah-tengah liburan saudara. Tapi kita percaya Tuhan yang kita prioritaskan nomor satu. Boleh katakan amin. Amin. Mari kita mau bersyukur, kita mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih ya Bapa. Sungguh penyertaan-Mu Tuhan yang tak ada habisnya di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur ya Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan kami datang beribadah gak hanya untuk sia-sia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kami pulang membawa mujizat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan sembah kami, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Kami bersyukur sebab anugerah-Mu. Haleluya. Kami naikkan pujian dan sembah kami. Haleluya. Kami sembah nama-Mu. Naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Thank you Jesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mau menyembah satu nama, Yesus namanya. Mari sama-sama katakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah.
sama-sama jemaat kita mau nyanyikan. Kasih Allahku, kasih Allahku, sungguhlah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Jemaat saja nyanyikan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan, kasih Allah bagi kau dan aku. Ada kasih seperti. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Biar ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan, amin. Ku sembah, amin. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, yes Lord, karena kasih setiamu. Kamu mau nyatakan syukur kami Tuhan. Ku sembah, amin. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita mau lebih lagi katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama
besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Yes Lord. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenang. Mari sama-sama katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sama-sama lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih. Kami mau sembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Yes, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan
Kami percaya Tuhan, saat ini terjadi Tuhan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pujian kami naikkan Tuhan, saat sembah kami naikkan, ada breakthrough terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah satu nama yang besar, Yesus namanya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Amin. Saya persilahkan jemaat untuk duduk. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang setia.
Engkau yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan setiap kami. Engkau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya yang akan kami pegang Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Katakan, sekarang ku memuji-Mu. Sekali lagi jemaat nyanyikan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi. Agar indah bagimu. Mari sama-sama lebih lagi kita mau katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bagimu. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, Engkau yang duduk di tahta-Mu ya Bapa. Yes, di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sama-sama lebih lagi katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi.
Biar Engkau yang layak Tuhan, terima segala hormat kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang kami cinta. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang takkan tergantikan Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada, kami boleh hidup, kami boleh nikmati hari ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami merindukan Engkau lebih lagi. Berbicaralah Tuhan buat kami. Kuatkan iman kami, teguhkan kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan, akan menolong kami, memberikan kami jalan keluar, kemenangan, dan kami mengucap syukur. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan, siang hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita boleh menyembah Tuhan. Dan saya percaya kerinduan Bapak Ibu Saudaraku untuk mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya percaya ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, kita merasakan kuasa kasih-Nya. Perjumpaan dengan Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Perjumpaan dengan Tuhan akan memberikan kita, saudaraku, kemampuan untuk melewati setiap tantangan masalah badai kehidupan kita. Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, di mana terambil dari Matius 26, ayat 14 sampai yang ke-16. Matius 26 ayat 14 sampai ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, Yudas adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Bahkan dia diberikan sebuah kepercayaan untuk menjadi bendahara di dalam pelayanan Yesus untuk memperhatikan orang-orang miskin. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Yudas tidak menghargai kesempatan ini. Padahal setiap hari dia melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Melakukan mujizat demi mujizat. Bahkan dia mendengar begitu banyak kebenaran firman Tuhan.
yang sebenarnya seharusnya dia, saudaraku, menjadi orang yang kuat dan teguh dan tidak tergoncangkan dalam godaan apapun. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana akhirnya Yudas ini, dia mengambil keputusan untuk mengkhianati Yesus, menjual Yesus hanya dengan 30, saudaraku. Dikatakan sini 30 uang perak. Bapak Ibu Saudara kasih. Padahal dia sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Di mana Tuhan saudaraku memberkati hidupnya. Selama dia mengikuti Yesus, dia melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, saya katakan. Bahkan Tuhan melakukan perbuatan yang luar biasa. Di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti 2 ikan. Sebenarnya di situ Yudas tahu bahwa ketika dia mempercayai dan mengikuti Yesus, dia gak akan kekurangan. Tetapi Yudas mengambil keputusan yang salah. Bahkan ketika dia dikasih kepercayaan untuk mengelola keuangan itu, dia masih suka saja saudaraku mengambil keuntungan dengan mencuri dengan apa yang sudah dipercayakan kepada dia. Seperti dikatakan Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lihat, Yudas melakukan sesuatu yang tercela. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Yudas serakah. Karena Yudas serakah. Dia ingin lebih dan lebih lagi. Dia tidak puas dengan apa yang dia terima. Bahkan dia mencuri, melakukan sesuatu yang jahat. Apa Yesus gak tahu? Tahu. Itulah awal mulanya, saudaraku. Keserakahan itu membuat akhirnya hidupnya tidak puas. Maka dia mencari, saudaraku, hal yang lebih lagi untuk memuaskan keinginan dagingnya. Akhirnya keserakahan itu membuat akhirnya dia menjual Yesus. Hanya untuk 30, saudaraku, keping perak, saudaraku. Saya mau katakan hari ini kita bisa seperti Yudas. Barangkali kita ke gereja setiap minggu. Tetapi kalau kita tidak pernah, saudaraku, hidup kita tidak pernah, saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan. Akhirnya hidup kita bisa serakah. Kita tidak akan pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang serakah itu karena apa? Karena dia memiliki keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi. Lebih lagi kekayaan, kekuasaan, saudaraku, pujian, kehormatan, itu yang dicari oleh banyak orang. Karena mereka serakah, Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya saudaraku, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya mereka melakukan sesuatu yang tercela, melakukan hal-hal yang jahat. Maka saya katakan tadi, saudaraku, keserakahan itu, saudaraku, bisa menimbulkan, Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang secara psikologis, saudaraku, yang membuat akhirnya saudaraku bisa dipengaruhi oleh apa? Keserakahan, oleh karena ketakutan. Ketakutan apa? Akan kekurangan, saudaraku. Bahkan juga saudaraku akan keinginan untuk apa? Untuk mendapatkan status sosial yang lebih lagi. Untuk dihormati, dihargai. Dan itu yang terjadi hari ini. Keserakahan itu timbulkan tadi saya. Ketakutan, aduh. Kenapa saudaraku? Merasa saudaraku kita ini kurang. Aduh karena kurang, akhirnya saudaraku kita melakukan hal-hal yang jahat tadi. Maka itu saya katakan juga Bapak Ibu Saudaraku. Penyebab dari keserakahan itu saudaraku sebenarnya membuat kita tuh merasa tidak bisa bersyukur. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Akhirnya saudaraku akan menimbulkan, membuat sesuatu sifat saudaraku. Hal yang buruk akan terjadi. Itu yang menimbulkan dalam diri kita, akhirnya kita menipu. Akhirnya kita mencuri, akhirnya kita berbohong. Bahkan kita bisa melakukan korupsi. Dan itu yang terjadi hari ini. Karena keserakahan itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi hari ini, kalau kita mencintai uang lebih daripada Tuhan, saudara, sumber kehidupan kita. Sumber saudaraku, kehidupan kita yang sanggup mencukupkan, bahkan memberkati kita lebih. Kalau kita mencintai uang lebih dari semua itu, saya mau katakan, kita akan jadi orang yang serakah. Dan kita akan melakukan hal yang jahat.
Saudara lihat hari-hari ini, karena keserakahan, karena keinginan saudaraku untuk lebih kaya, lebih populer saudaraku. Akhirnya banyak orang menjual Yesus, betul. Banyak orang akhirnya saudaraku meninggalkan imannya kepada Yesus. Hanya demi ketenaran supaya terkenal, supaya kaya. Supaya merasa hidupnya nggak akan kekurangan. Saya mengatakan semua itu sia-sia. Firman Tuhan katakan siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Karena semuanya itu saudaraku tidak akan pernah bisa memuaskan saudara. Hanya cuma Yesus, amin. Kita perlu uang, betul. Setiap kita butuh uang. Tapi jangan sampai saudaraku engkau menjual dirimu, merendahkan dirimu hanya karena uang. Amin. Banyak orang lihat hari-hari ini, menjual dirinya, merendahkan diri hanya karena uang. Lihat akhirnya dipermalukan. Mereka kalau kan hal yang jahat, saya katakan korupsi, akhirnya dipermalukan. Lihat hari-hari ini, hanya demi sesuatu saudaraku. Yang barangkali mereka pikir memuaskan diri mereka, akhirnya menjerumuskan mereka lebih hancur dan lebih hancur. Maka itu satu hal Ibrani katakan di ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Di sini dengan jelas saudaraku. Supaya kita tidak menjadi hamba uang, supaya kita nggak jadi serakah. Kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Amin. Cukupkan hari ini. Kalau hari ini Tuhan memberkati engkau. Saudaraku, usahamu diberkati hari ini. Cukupkanlah dengan semua itu. Amin. Kalau hari ini engkau diberikan pekerjaan, diberikan gaji yang cukup. Saudaraku, cukupkanlah dengan semua yang itu. Belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada hari ini. Bersyukur dengan semua yang Tuhan sudah berikan. Kita nggak salah punya keinginan. Tetapi ketika engkau bisa bersyukur dan mencukupkan dirimu, Tuhan akan memberkati engkau untuk mencapai apa yang menjadi keinginanmu. Amin. Tuhan akan berikan. Setiap kita boleh punya mimpi besar. Tapi kalau kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada hari ini, saya mau katakan mimpi itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Tuhan hanya memberkati orang yang mau selalu bersyukur dengan apa yang Dia berikan. Amin. Itu yang harusnya kita lakukan setiap hari. Kita mengucap syukur, terima kasih loh Tuhan untuk tubuh yang sehat. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara lihat banyak orang punya duit banyak. Saya ketemu waktu saya ada di rumah sakit. Orang punya uang banyak. Dia bilang, tolong cariin dokter yang paling hebat. Supaya istri saya bisa sembuh dari kanker. Dia tunjukin uang yang banyak, saudaraku. Waktu di luar negeri, saya ada di situ waktu itu. Waktu saya, saudaraku, ngantar istri saya berobat. Dia keluarkan itu uang, saudaraku. Dolar semua, dia bilang, panggil dokter yang paling hebat. Saudaraku, saya mau katakan, dokter-dokter tidak bisa, saudaraku, untuk menolong istrinya. Bapak Ibu Saudaraku, uang tidak bisa membayar saudaraku, membeli kesehatan, kesembuhan. Amin. Cuma hanya Yesus. Kita nggak salah ke dokter. Dokter Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai dokter untuk menyembuhkan saudara. Tetapi saudara harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mengatakan, aku percaya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan, juru selamat yang sanggup menolong aku. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, barangkali dalam bisnis kita mengalami keterpurukan. Kita nggak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana untuk kita bisa mencapai target yang kita buat. Bapak Ibu Saudaraku, tetap berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Cukupkan dengan semua yang ada dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini aku sudah mencapai target ini. Dan aku punya target yang lebih besar Tuhan. Aku bersyukur bahwa aku bisa mencapainya bersamamu. Ketika saudara bisa bersyukur, saudara menikmati, Tuhan akan bukakan hal yang baru. Tuhan akan berikan proyek-proyek yang baru. Tuhan akan bukakan hal-hal yang baru. Dan Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Saudara yang percaya beri kemuliaan kepada Tuhan. Dimulai saudaraku dengan rasa syukur. Kalau hari ini kau diberikan gaji saudaraku. Aku merasa aduh bertahun-tahun aku jabatanku cuma ini. Aku cuma dapatnya gaji segini. Saudara saya mau kasih tahu Tuhan bisa memberkati engkau dengan segala macam cara. Tuhan bisa membuka segala pintu saudaraku untuk memberkati saudara. Dan Tuhan sanggup mengangkat engkau. Ketika engkau berkata, Tuhan terima kasih untuk jabatan yang kau beri.
Hari ini aku percaya Tuhan, akan tiba saatnya Engkau akan mengangkat aku. Engkau mempromosikan aku, memberkati aku Tuhan, dengan gaji yang lebih baik lagi. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudaraku, setiap tahun harga naik. Tuhan tahu kita punya kebutuhan itu pasti akan naik. Tuhan tahu, saya katakan. Tuhan gak pernah tertidur. Tuhan tahu ketika saudaraku harga naik, pasti Tuhan akan memberkati engkau lebih lagi. Engkau gak akan kekurangan. Masalahnya tadi saya katakan keserakan itu timbul karena apa saudara? Dampak psikologi kita merasa, aduh aku kurang. Itu yang membuat akhirnya banyak celah. Untuk kita melakukan hal yang jahat, kita menipu, berbohong, mencuri, bahkan korupsi. Percayalah, orang ikut Tuhan gak akan pernah kekurangan. Percayalah Tuhan akan mencukupkan, menolong kau, memberkati kau tepat pada waktunya. Tuhan bisa mempromosikan kau lebih tinggi. Manusia barangkali akan berusaha untuk menutup jalan untuk engkau akan naik. Tapi percayalah, kalau Tuhan buka jalan, Tuhan akan angkat lebih tinggi. Engkau akan dimuliakan. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, hari ini yakin. Maka itu firman Tuhan dengan jelas hari ini berkata, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Percayalah. Engkau tidak akan jadi serakah karena kalau engkau tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Persaingan boleh ada di dunia bisnis. Tetapi ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan memilihmu, memberkatimu. Amin. Banyak saingan barangkali, ini sama, barangkali bisnisnya sama. Tapi saya mau katakan, ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempercayai dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan mengarahkan orang-orang itu kepadamu. Amin. Kepada perusahaanmu. Percaya itu dan itu banyak terjadi. Saya katakan hari ini, toko boleh sama jualannya. Tapi saya mau katakan toko saudara akan diberkati lebih. Tuhan akan kirim customer buat saudara. Karena saudara fokusnya kepada Tuhan. Amin. Lihat banyak nanti customer, klien-klien. Percaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup memberkati engkau. Saya ketemu satu orang, dia katakan, pastor saya udah bertahun-tahun kerja gak naik-naik gaji. Aduh rasanya lama, rasanya aku udah gak tahan rasanya. Saya bilang sabar. Mulai cek hari ini. Kenapa kamu gak dipercaya sama Tuhan untuk naik lebih tinggi? Karena yang keluar dari mulutmu selalu kata keluh kesah. Sampai kapan dan kapan? Kenapa kamu gak rubah? Katakan terima kasih Tuhan. Bahwa aku bersyukur akan tiba saatnya kau promosikan memberkati aku. Aku terima kasih hari ini Tuhan, engkau sudah cukupkan hidupku. Percaya akan tiba saatnya kau akan terkagum-kagum. Tuhan akan angkat engkau dengan lebih lagi. Dan itu terbukti dari orang itu. Tuhan angkat dia dengan luar biasa ketika dia rubah keluh kesahnya dengan ucapan syukur. Maka itu hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kita jadi orang yang serakah. Seperti apa? Seperti Yudas. Celahnya banyak. Dan itu akan menghancurkan hidupmu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau katakan hari ini jangan sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Engkau Saudaraku. Akhirnya karena uang. Saya katakan tadi ini banyak terjadi saya katakan. Saudara menjual diri saudara, merendahkan diri saudara. Saudara memilih pasangan yang tidak seiman. Saudara memilih saudaraku. Partner bisnis yang salah hanya berpikir itu dapat memberikan keuntungan. Saya mau katakan hari ini. Jangan pernah saudaraku engkau meninggalkan Yesus. Jangan engkau hidup di luar kebenaran. Hanya gara-gara uang. Kau akan kecewa. Maka itu firman Tuhan katakan Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik dari perak dan emas. Lihat nama baik itu lebih penting Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Buat apa kita punya kekayaan tapi karena menipu. Karena kita berbohong. Karena saudara kita korupsi. Apa artinya semua? Nanti saudara akan dibalik. Semua dosa itu akan mempermalukan saudara. Nama baik. Saya katakan nama baik kita hancur. Kalau dulu, zaman kita dulu cuma ada koran. Sekarang ada media sosial, ada YouTube, ada TikTok. Itu gak bisa dihapus. Sampai anak cucu kita akan tahu. Maka itu hari ini ingat. Ingat baik-baik. Nama baik itu lebih baik Bapak Ibu Saudaraku daripada kekayaan besar. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan
meninggalkan kita. Firman Tuhan, Tuhan akan mencukupkan engkau. So Bapak Ibu Saudaraku, engkau merasa kaya atau tidak itu kembali dalam dirimu. Kalau engkau bersyukur dengan apa yang ada, engkau merasa kaya, betul kan? Ya kan? Kekayaan itu bukan saudara ditentukan jumlahnya, saudaraku, triliunan berapapun. Saya katakan banyak orang kaya, lebih kaya, ada triliunan. Tapi kenapa banyak orang yang punya segitu hidupnya gak damai? Gelisah, takut, khawatir, cemas. Amin. Barangkali hari ini engkau gajimu cuma hanya berapa juta. Usahamu miliaran barangkali. Bersyukur sama Tuhan, engkau bisa menikmati, betul kan? Banyak orang saudaraku karena serakah saudaraku. Dia mengorbankan saudaraku waktunya saudaraku. Mengorbankan orang-orang yang terdekat dia. Dia gak punya waktu, dia sibuk bekerja pagi, siang, malam. Bayangkan, dia tidak bisa menikmati. Orang serakah hanya mementingkan dirinya. Hanya mementingkan ambisinya. Tapi bersyukurlah saudara hari ini. Kalau sudah bekerja bisa pulang ke rumah makan bersama keluarga. Amin. Iya kan? Biarpun di warteg tak bisa nikmati. Iya kan? Indah banget loh Bapak Ibu Saudaraku. Saya itu kadang-kadang pulang pelayanan sama anak saya makan di warteg. Enak banget. Murah meriah gitu kan. Saling pandang-pandangan, enak deh, mantap gitu kan. Kenyang Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan lebih bisa dibungkus lagi. Saya mau katakan nikmat. Kalau kita diberkati lebih, boleh makan di restoran yang baik, gak apa-apa, bersyukur, betul kan? Nikmati. Ada waktu kita kerja, ada waktu kita bersama keluarga. Itu sebenarnya harus kita nikmati. Apa gunanya Bapak Ibu Saudaraku kita habiskan waktu karena keserakan kita, ambisi kita. Kita mengorbankan banyak hal. Kesehatan kita juga akhirnya dikorbankan. Akhirnya kita sakit-sakitan. Kalau udah sakit, saya mau katakan, kalau dokter sudah vonis akibat kelelahan dalam diri kita. Dan dokter katakan gak bisa sembuh. Saudara mau bayar apapun gak akan pernah ada artinya. Saudara akan nyesal. Tapi gunakan waktu dengan baik. Amin. Jangan stres hidup ini. Nikmati aja, bersyukur. Ya. Banyak orang karena serakah akhirnya stres. Kepingin lebih lagi. Iya kan, stres. Akhirnya apa? Semuanya otot-otot sarafnya yang muncul semua, saudaraku. Jangan stres, ya kan? Ya kan? Nyanyinya udah beda, biasanya kan haleluya, haleluya, stres tuh saudaraku. Karena apa? Sudah tekanan itu saudaraku, nyembahnya udah rasa udah stres sama Tuhan. Kenapa nggak ngucap syukur? Lihat hari ini banyak orang stres, banyak orang gila. Karena punya target terlalu besar, tapi nggak bisa menikmati dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kalau hari ini Tuhan sudah kasih kita hari ini mencapai hal ini, nikmati. Amin. Terus kita punya mimpi besar, harus. Punya target lagi, harus. Tapi nikmati semua hari ini. Dengan terima kasih Tuhan, ya kan? Menikmati Bapak Ibu Saudaraku. Maka engkau hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Saya katakan tadi, hati-hati dengan keserakahan. Itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Memunculkan sifat yang buruk itu dalam diri kita. Saya katakan mencuri. Akhirnya apa? Berbohong. Korupsi dan segala macam. Hati-hati, itu akan menghancurkan hidupmu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, jadilah orang yang benar-benar menyadari akan berkat Tuhan. Dan salah satu cirinya orang Bapak Ibu Saudaraku, yang serakah itu adalah kikir. Medit. Nah, itu biasanya orang serakah. Lihat, Yudas waktu saya buka ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dikatakan apa? Yudas itu kikir. Karena dia serakah, dia kikir. Waktu perempuan saudaraku akan meminyaki Yesus, saudaraku. Dia katakan apa? Itu mahal harganya. Jangan disia-siain, katakan. Bahkan dia berdalih apa? Lebih baik diberikan buat apa? Orang miskin. Duh, lihat. Orang ini Bapak Ibu saudaraku jahatnya luar biasa. Karena dia kikir, dia hitung-hitungan. Saya mau katakan hari ini, jangan jadi orang yang kikir, amin. Kalau engkau orang yang diberkati Tuhan, jadilah orang yang murah hati, ya kan. Kalau lihat keluargamu, saudaramu sedang mengalami kekurangan, kesusahan, ditolong. Walaupun kita gak bisa nolong sepenuhnya, apa yang bisa kita bantu?
supaya bisa meringankan Bapak Ibu Saudaraku kesusahannya. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang selalu saya lakukan. Saya tuh gak bisa tahan lihat orang yang susah. Dari dulu Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun saya belum diberkati lebih, pas-pasan, pas bisa makan, bisa bayar listrik, pokoknya semuanya pas ikut Yesus. Tapi saya belajar untuk nabur, saya nyekolahin banyak anak, bahkan ada mereka yang sudah jadi semuanya. Saya nolong orang yang susah, saya gak bisa banyak uang tapi saya bisa ringanin saya ke rumah sakit, saya bantu. Saya nolong Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan saya tolong satu orang waktu itu. Sekarang ada BPJS, dulu gak ada. Dia datang seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, istrinya melahirkan. Gak punya uang untuk bisa ngeluarin dari rumah sakit. Saya bilang saya ada berkat. Saya tolong, saya bantu. Saya berkati karena saya pernah ditolong Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa saya lakukan? Karena saya pernah ditolong Tuhan lewat orang lain. Ketika anak saya mau lahir, Bapak Ibu Saudaraku, istri saya, saudaraku udah pembukaan berapa gak bisa untuk bayar rumah sakit, sudah di rumah sakit waktu itu. Saya udah bawa ke rumah sakit tapi karena gak punya uang muka. Akhirnya digeletakin sampai pagi. Terus saya bilang, udah Mi, pulang. Iblis mulai bilang gini, maka itu kamu jadi hamba Tuhan, coba kamu kerja di bank, gak susah kayak gini katanya. Tapi Tuhan ingatkan saya, sekali Yesus tetap Yesus saya bilang. Saya tetap mau melayani Tuhan sampai kapanpun. Saudaraku, itu komitmen saya bangun. Saya pulang ke rumah, dalam perjalanan saya bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan gak akan pernah tinggalin. Tuhan akan tepat pada waktu yang Tuhan sediain. Istri saya udah kesakitan luar biasa. Tapi kita gak punya uang. Waktu itu pernah istri saya bilang kan, waktu di sini, waktu dia mau bilang, saya bilang, aduh Tuhan, masuk pakai bidan, buat dukun bayi kan gak mungkin gitu kan. Aduh rasanya, Tuhan aku percaya. Kan kondisinya pada waktu itu saya tinggal di rumah Bapak Ibu Saudaraku, dari rumah yang besar, cukup besar, diberkati. Akhirnya jadi hamba Tuhan, kita diproses masuk di sebuah rumah yang kecil, di belakang masjid, masuk di rumahnya orang, lewat rumah orang yang kecil itu saya masuk rumah saya. Gak ada lampu matahari yang masuk, cuma lampu setiap pagi siang malam. Tapi kita belajar bersyukur sama Tuhan. Tapi ketika keadaan seperti itu, ada sebuah pilihan yang harus kita buat. Tetap mengikut Yesus, percaya, atau kita melakukan banyak hal yang barangkali sesuatu yang salah kita ambil. Tapi hari itu kami berdoa, kami ucap syukur. Tuhan kirim Bapak. Saya ingat Papa waktu itu. Saya ingat sekali. Ada supirnya datang. Dan supirnya itu cari rumah. Rumah saya itu susah, tukang pos saya berkali-kali. Datang dibilang katanya, sekarang harus dibawa ke rumah sakit. Bapak Ibu Saudaraku, tadi ditolak, akhirnya dibawa ke rumah sakit yang paling bagus. Di situ akhirnya Tuhan Saudaraku menolong. Anak saya boleh lahir dengan baik. Tuhan mencukupkan. Hari itu Tuhan juga rubah keadaan. Kami diangkat anak, kami dipindahkan dari rumah yang kecil yang tidak, akhir rumah yang besar. Ada supir, ada semuanya. Lihat Tuhan ajaib. Amin. Percaya tepat pada waktunya. Tuhan mencukupkan semua itu. Hari ini saya mau katakan, percayalah sama Tuhan. Maka kenapa saya harus lakukan banyak hal. Saya gak pernah peduli Bapak Ibu Saudaraku. Orang mau bohongin saya atau enggak. Yang penting saya tolong. Amin. Yang penting saya tolong seberapa yang saya bisa. Jangan saya nggak bisa, tapi yang penting saya bisa meringankan kesusahannya. Itu membuat saya bahagia. Makanya saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, Amsal 11 ayat 24 sampai 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Percayalah, ketika kita gak hitung-hitungan dengan Tuhan, kita menjadi orang yang murah hati, mau memberkati, menabur untuk menolong orang lain, untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya katakan hari engkau tidak akan pernah kekurangan, engkau akan hidup dengan kelimpahan. Dan itu saya rasakan hari ini. Ketika saya menyekolahkan anak orang dulunya. Dan ketika tiba saatnya saya harus mengalami kesulitan, kesusahan dalam hal ekonomi. Istri saya sakit, saya pernah cerita, akhirnya anak-anak saya sempat berhenti sekolah karena gak ada biaya.
Ada pertanyaan yang muncul, kenapa hal ini terjadi? Ada juga Bapak Ibu keinginan untuk marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi Tuhan selalu lihat, kalau hari ini aku memeliharamu, kamu gak kekurangan satu apapun. Kamu perlu bersyukur. Kita bersyukur. Akhirnya tiba saatnya, waktunya Tuhan. Anak saya tiba-tiba, saudaraku, dikasih kesempatan untuk bisa sekolah. Bukan hanya bisa sekolah di Indonesia, menyelesaikan. Tapi Bapak Ibu saudara, Tuhan kirim seseorang katakan, kamu mau gak, salah satu anak saya kira, kamu mau gak sekolah di Amerika? Mau Om, udah diurusin. Anak saya akhirnya bisa sekolah di Amerika, lulus bahkan bekerja di sana. Lihat Tuhan punya cara memberkati kita. Kalau kita hidup dengan murah hati. Hari ini Bapak Ibu saudara, jangan jadi orang yang serakah. Tapi belajar untuk selalu bersyukur, mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Engkau akan menikmati perjalanan hidupmu. Amin. Engkau gak perlu ngeluh. Engkau gak berhenti untuk mengeluh. Mengucap syukurlah. Maka engkau akan lihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau akan terkagum. Wow Tuhan. Wow, Tuhan dahsyat luar biasa. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Dan katakan di hadapan Tuhan lewat lagu ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu saudaraku, lagu tadi katakan, kalau kita ada semua ini karena kasih Tuhan. Amin. Kita bisa bernafas itu karena kasih Tuhan. Maka itu percayalah, Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. Dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Barangkali ini engkau ada di tengah badai kesulitan. Engkau gak tahu apa yang harus kau buat. Hari ini ada ketakutan yang menguasai hidupmu. Sepertinya target di perusahaanmu gak nyampe. Tapi percaya dan bersyukur. Tuhan sumber berkat hidup kita. Barangkali engkau hari ini sedang mengalami kesulitan finansial keuangan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberkati engkau lebih. Karena Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Dia tahu bahan pokok naik. Dia tahu Dia akan memberikan engkau lebih. Barangkali Tuhan tahu uang sekolah anak-anakmu sedang naik hari ini. Engkau harus bayar. Percayalah. Tuhan sanggup memberkati, membuka jalan. Percaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa lakukan hal-hal yang dahsyat. Itu yang saya lihat, saya alami. Bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan setiap anaknya yang percaya dan bersyukur kepada-Nya. Anak-anak Tuhan tidak pernah terlantar. Dia selalu ada, percayalah. Percayalah. Jangan engkau ambil keputusan menjadi orang yang serakah, akan menimbulkan hal yang jahat. Engkau akan jadi penipu, engkau akan berbohong, engkau akan mencuri, bahkan engkau mau katakan engkau akan korupsi dan engkau akan menghancurkan engkau dan nama baik kehidupanmu dan keluargamu. Hari ini percaya, barangkali engkau sudah salah hari ini mengambil keputusan. Kembali sama Tuhan, masih ada kesempatan. Jangan seperti Yudas Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengambil sebuah keputusan yang salah. Ketika Bapak Ibu Saudaraku dia tahu dia salah. Tapi dia mengambil keputusan yang salah. Di mana dikatakan di firman Tuhan ini. Dia mengambil sebuah keputusan ketika dia tahu bahwa dia salah. Dia telah menjual Yesus. Apa yang dia lakukan? Bukannya dia bertobat. Bukan dia kembali kepada Yesus, Saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan. Dikatakan sih pada waktu Yudas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati. Menyesalah ia lalu ia mengembalikan uang itu yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka apa urusan kami dengan itu.
itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengatakan, Yudas mengambil keputusan salah, bukan dia bertobat kembali kepada Yesus. Apa Yesus mengampuni? Pasti dia mengampuni. Simon Petrus, saudara, Petrus juga saudara mengkhianati Yesus dengan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi ambil keputusannya, dia kembali kepada Yesus. Dan Yesus mengampuni. Yesus mengangkat dia, memberkati, memakai dia dengan dahsyat. Ketika dia berkhotbah, ribuan orang bertobat. Saya mau katakan hari ini, pertobatan kita itu akan membuat anugerah kasih kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhannya, tapi pertolongannya, bahkan pemakaian Tuhan, berkat Tuhan akan dinyatakan buat engkau lebih lagi. Hari ini kalau kita salah, minta ampun, kita bertobat, masih ada kesempatan. Jangan keraskan hati kita, kembali kepada Yesus. Dia akan memulihkan kita, dia akan memberkati kita lebih lagi, dan kau akan terkagum-kagum akan karya Tuhan. Dia akan mengangkat kita, dia akan memuliakan kita, dan kau akan lihat Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Hari ini keputusanmu menentukan masa depanmu. Keputusanmu siang ini menentukan masa depanmu. Katakan di hadapan Tuhan, ampuni kalau aku salah, aku serakah, aku melakukan hal yang jahat di matamu. Aku barangkali Tuhan, aku melakukan hal yang jahat, aku mencuri, aku Tuhan Yesus, akhirnya aku melakukan hal yang jahat, berbohong, korupsi atau segala macam yang jahat engkau buat. Engkau barangkali sudah menjual Yesus, engkau meninggalkan Yesus. Saya katakan kembali, masih ada kesempatan. Yesus sanggup memberkatimu, memulihkan keadaanmu. Dia melupakan semua kesalahan kita ketika kau minta ampun. Darahnya menyucikan, darahnya menguduskan, membenarkan. Engkau layak untuk menerima anugerah. Siang hari ini ambil keputusan. Katakan, Yesus, aku mau kembali menjadikan kau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka kau lihat berkat, kebaikan, kasih Tuhan dicurahkan. Hari ini berhenti mengeluh, berhenti marah dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, engkau baik. Apapun yang terjadi hari ini, engkau tetap baik, aku mengasihi. Maka kau lihat kebaikan Tuhan akan dicurahkan buat engkau. Rubah amarahmu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Betapa Tuhan baik. Dan kau akan lihat hari ini, engkau yang memerlukan Tuhan, ingin mengalami kuasa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, kau lihat kami Tuhan, kami perlu engkau. Kami perlu engkau dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini kasih-Mu mengalir. Engkau melihat setiap kebutuhan kami. Tuhan, kau lihat apa yang kami perlu. Tuhan, kau lihat hati kami yang berbalik kepadamu. Engkau lihat kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya kasih Allah mengalir atas kami. Darah Yesus menyucikan kami. Kami percaya hari ini Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dalam nama Yesus kasih Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir. Tuhan menjamah, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati keuangan kami, memberkati rumah tangga kami. Tuhan mengangkat kami, memuliakan kami. Terima kasih hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami. Dan kami mau katakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau katakan tetap Engkau Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus selamanya Yesus. Katakan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus, mujizat-Mu menyatakan siapa. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus selamanya Yesus. Harap
cinta Kau selamanya. Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mau mencintai Kau lebih lagi Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu buat kami. Engkau mati di kayu salib menebus dosa kami. Tuhan, Engkau terlalu besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan siang ini kami mengingat tentang pengorbanan-Mu. Kami akan Tuhan masuk dalam perjamuan kudus mengingat kasih, kebaikan, pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib, kami boleh melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Engkau menanggung semua persoalan kami. Hari ini kami tahu kami diberi kemenangan. Bahkan kami terima janji-janji berkat Tuhan yang luar biasa. Layakan kami Tuhan hari ini untuk kami masuk dalam perjamuan. Kuduskan roti dan anggur yang kami pakai dalam perjamuan. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu nyata dalam perjamuan kudus. Karena iman kami kepadamu. Dan kami tahu roti dan anggur merupakan lambang Tuhan dari persoalan dengan tubuh dan darah-Mu. Tapi iman kami yang percaya itu akan melahirkan kuasa mujizat-Mu untuk nyata ke atas kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Saat ini layakkan kami semuanya untuk terima roti dan perjamuan ini. Dan anggur perjamuan dalam nama Yesus. Sambil kita naikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudaraku, ada yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan. Supaya para pelayan Tuhan bisa memberikan. Darah-Mu Yesus murnikan aku, ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti yang telah Bapak Ibu Saudara terima. Percaya siang ini kuasa mujizat Tuhan akan nyatakan atas setiap. Pertolongannya, kesembuhannya akan dinyatakan ketika imanmu kepadanya. Percaya. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memakan roti ini, dengarkan firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini adalah lambang daripada persekutuan dengan tubuh Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku bisa menyiapkan anggur, bisa dibuka, dan kita bisa mengangkat dengan tinggi-tinggi. Sebelum kita meminum anggur ini, dengarkanlah firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Jadi dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sudah yang percaya bahwa anggur ini merupakan lambang dari persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami bersyukur.
bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu nyata saat ini. Kesembuhan berkat melimpah atas kami. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat perjamuan kudus ini, kami percaya kuasa Tuhan nyata atas kami. Pertolongan, kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini. Dan sebelum kita memberikan persembahan persepuluhan kita, saya akan berikan sebuah pengumuman bahwa tanggal 18 April jam 2 siang nanti akan diadakan ibadah Jumat Agung. Cuma sekali ibadah Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk bisa hadir dalam ibadah ini. Karena tempatnya terbatas dan sekali ibadah, maka kami memohon Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa mendaftar. Di belakang ada barcode. Kalau Bapak Ibu Saudaraku sulit untuk menggunakan barcode ini, nanti bisa menghubungi para aser, nanti akan membantu Bapak Ibu Saudaraku. Supaya sudah terdaftar dan ada dibatasi, di tempatnya hanya 200 saja karena tempatnya hanya menampung 200 kursi. Dan saya rindu kita semua boleh hadir merayakan ibadah Jumat Agung dan kita boleh merenungkan bersama-sama tentang kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kematian yang dahsyat yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa mendaftar lewat barcode. Juga nanti Paskah ada diadakan tanggal 20 pada jam 11 jam 2 siang tanpa pendaftaran. Jadi jam 11 jam 2 siang Bapak Ibu Saudara boleh datang ke tempat ini. Dan nanti di Paskah ini kita boleh sama-sama saudaraku mengingat tentang betapa besarnya Allah yang kita sembah. Bukan Allah yang mati tapi Allah yang hidup. Dia bangkit pada hari ketiga. Amin. Maka Bapak Ibu Saudaraku nanti dalam ibadah ini akan dibagikan telur, saudaraku, telur Paskah. Beda. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara datang nanti di ibadah Paskah ini. Jadi juga nanti ada ibadah wanita. Tanggal 22 ya, tanggal 22 April nanti KKR wanita, nanti Bu Gembala yang akan memimpin. Kami rindu untuk para wanita boleh hadir dan saya percaya wanita-wanita adalah tiang doa. Amin. Disitulah wanita akan dibangkitkan imannya untuk mendukung keluarganya dan akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan luar biasa. Para wanita hadir dan boleh menikmati kuasa kasih Tuhan yang luar biasa. Juga nanti bulan Mei akan diadakan ibadah yang ketiga, ya, jam 4 sore, youth profesional. Jadi para orang-orang muda bisa datang untuk datang dalam ibadah ini. Namanya ibadahnya apa? Revive. Wah, nanti Pastor Kocev nanti yang akan sebagai koordinatornya. Ya. Jadi saya rindu orang-orang muda, umum juga nggak apa-apa bisa datang juga kalau memang mau datang. Dan kita akan, saya percaya orang-orang muda akan dibangkitkan lewat ibadah ini. Amin. Dan itu aja pengumumannya. Dan nanti sekali lagi mengingat tanggal 18 dan juga tanggal 22. Kini saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku bisa memberikan persembahan persepuluhan. Dan bulan ini, di mana bulan April ini, gereja harus membayar IPL gedung di Central Park ini Bapak Ibu Saudaraku. Juga membayar listrik dan jumlahnya cukup besar 52 juta. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendukung, untuk mendukung saudaraku untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa juga mentransferkan lewat rekening gereja yang ada atau lewat mesin edisi, sudah bisa lewat itu juga atau nomor rekening yang tersedia. Mari kita akan berikan terbaik sebagai tanda cinta hormat kita kepada Tuhan. Dan percayalah orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Akan diberkati dengan limpah. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dan kebaikanmu yang luar biasa. Hari ini kalau kami diberkati, kami tahu semua karena Tuhan. Hari ini kami memberi yang terbaik sebagai tanda cinta kami, hormat kami kepadamu. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Mari kita memberi saudara dengan sukacita. Dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku saudara sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama kita mau nyatakan bahwa Dia Tuhan yang benar. Katakan amin. Mari sama-sama jemaat nyanyikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Yes, Dia menjamin setiap hidup saya dan saudara. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Ada kuasa Yesus di dalam setiap saudara. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangannya yang akan mengangkat kita lebih tinggi. Mari katakan sama-sama. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang dan selama-lamanya, janjinya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari katakan kau Tuhan yang benar, tak benar. Yes, amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya apa saudara? Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam. Yes, saudara, mari kita mau katakan. Tangannya yang akan mengangkat kita lebih tinggi. Mari katakan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Yes, dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega. Yes, Dialah awal dan akhir. Tak alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam. Sekali lagi katakan. Alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi di atas saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik, sekarang sampai selama-lamanya. Boleh katakan amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yes, Dia baik. Boleh jempolnya di atas katakan amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik.
amin. Katakan, Dia sungguh baik. Yes, amin saudara. Sangat, Yesus sungguh baik, amin. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Saya mau lihat jempolnya di atas, katakan. Yes, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Amin. Oh, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Jemaat saja katakan. Yes. Semangat saudara, katakan. Yesus, Dia selalu baik, sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. Say, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Yes, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. One more time, jemaat saja. He is so. Sekarang boleh tunjuk kanan kirinya. So good to me, yes, Jesus. He's so good to you and me. Boleh lagi, sekali lagi. He's so good to you. He is so good. Yes, Jesus. He's so. Sekali lagi jempolnya boleh di atas, katakan. Jesus so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Yes, He is so good to you. Oh, so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk sukacitamu yang luar biasa. Terima kasih untuk janjimu yang kami tahu digenapi dalam hidup kami. Kami tahu hari ini kami percaya kami akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati usaha pekerjaan kami. Engkau Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau memperluas usaha kami. Kami tahu kami akan melihat Tuhan bagaimana Tuhan membuka jalan kemenangan, sukacita, pembelaan, pemulihan terjadi atas keluarga kami. Bahkan kami akan melihat Tuhan bagaimana Tuhan menyertai kami, memberkati, dan kami tahu kami hari esok kami akan lewati. Kami percaya apa yang kami kerjakan, kami buat Tuhan, buat kami berhasil. Nama Tuhan semakin dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan penuh sukacita, pulanglah dengan ucapan syukur, pulanglah dengan iman percaya. Wah, Tuhan sudah menjawab, menolong, maka Dia akan perbuatan lebih ajaib lagi atas hidupan kita. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Happy Sunday everyone, Tuhan memberkati and see you next Sunday.